Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Mega Saputra dari SDN Tremen 2, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan hari ini, saya ingin melaksanakan supervisi akademik terhadap rekan guru saya, Bu Wahyu, guru kelas 1 di SDN Tremen 2. Pada kali ini saya akan melaksanakan sesi pertama, yaitu pra-observasi supervisi akademik, yang nanti kami akan berbincang beberapa waktu ke depan untuk menggali pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Wahyu. Baik Bu Wahyu, kita dapat memulai. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatan ceria sekali Bu ya. Iya. Karena Bu Wahyu ini kebetulan memegang anak-anak kelas 1 yang harus ceria terus ya Bu Iya. Wahyu. Baik Bu Wahyu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Wahyu mengenai kegiatan pra-observasi ini dalam rangka supervisi akademik. Dan nantinya saat supervisi nanti saya ingin masuk di kelas Bu Wahyu untuk membersamai Bu Wahyu dalam menyampaikan materi. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tujuan yang ingin dicapai Bu Wahyu nanti saat melakukan sesi pembelajaran di kelas. Mungkin bisa diceritakan. Iya, untuk tujuannya kebetulan karena mata pelajarannya bahasa Indonesia, jadi tujuan pembelajarannya agar anak-anak lebih lancar atau bisa membaca. Salah satunya yaitu dengan cara menyimak gambar, kemudian nanti akan kita berikan tanya jawab tentang apa isi gambar tersebut, dan akan ada juga nanti pengembangannya ke arah menulis. Ini yang berawalan dengan huruf G. Oke, Bu Wahyu, baik. Kemudian aspek yang ingin dikembangkan dari tujuan tadi untuk anak-anak kelas 1 mungkin bisa diceritakan Bu Wahyu. Aspek yang dikembangkan ya khususnya membaca dan menulis itu. Jadi mereka bisa membaca dan menulis yang berawalan dengan huruf G. Nanti akan digabung dengan huruf lain yang bisa membentuk satu suku kata. Gitu ya. Baik Bu Wahyu. Kemudian dari tujuan, kemudian aspek untuk strategi yang bisa diceritakan Bu Wahyu dalam pembelajaran nanti seperti apa? Strateginya yaitu dengan cara tatap muka seperti biasa, kita membimbing murid-murid dan menyiapkan media berupa gambar atau alat lain nanti yang kita butuhkan agar lebih menarik, karena kelas 1 itu dalam proses pembelajarannya harus enjoy dalam menerima pelajaran. Baik Bu Wahyu, terima kasih tentang jabaran yang Bu Wahyu sampaikan pada pra-observasi ini. Nanti kira-kira atau nanti jadwalnya hari apa Bu Wahyu? Untuk jadwal bahasa Indonesia hari Rabu Pak. Silahkan masuk ke kelas saya, belajar bersama kami semua. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Nanti saya akan membersamai Bu Wahyu melihat bagaimana pembelajaran di kelas itu, dan nanti tujuan akhirnya bagaimana anak-anak tersebut dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Terima kasih Bu Wahyu. Assalamualaikum. Bahagia.
dan menulis yang bagus. Sudah ada contohnya yang ada di atas. Nah, itu gagah, gajah, gembira. Ini kelompoknya ini siapa? Mbak Alia sama Mas Reka sama Kava. Nafi, Aska kelompoknya ini. yang besar. Ini kalau tirai, kalau sekarang tirainya sama gajah. Ayo kita lanjutkan. Kalau sudah selesai menulis tadi, sekarang siapa yang suka mewarnai? Siapa yang suka bercerita? Yang suka bercerita, ayo angkat tangan yang tinggi. Lagi. Bagas, Aska, sama siapa? Novi. Nah, sekarang mewakili ya, super. Ya nanti kita gambar sama-sama. Sekarang mewakili dulu yang suka bercerita. Ayo Mbak Novi, silakan masuk ke depan. Tepuk ini bukunya. Nah, tepuk taruh di atasnya. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan bercerita tentang gagah dan gigi. Oke, ayo yang keras. Suatu hari. Suatu hari gagah dan gigi pergi bermain. Mereka bermain apa? Mereka bermain Apa tadi? cilok. Ya, terus? Ya. Kemudian mereka bermain Nah, sekarang kita tadi sudah belajar apa saja? membaca, Membaca cerita, menulis tentang apa? Berapa huruf apa tadi? Huruf B. Gajah apa tadi? Gajah, gembira. Berapa huruf G? Gigi. Terus kemudian mewarnai. Banyak sekali yang kita pelajari hari ini ya. Tetap semangat. Besok kita ketemu lagi, belajar lagi. Oh, udah. belajar dari internet. Ya, akan kita belajar lagi dari internet. Ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan hari ini Bu Wahyu? Alhamdulillah perasaannya baik dan bahagia. Bahagia gitu. Suasana juga sangat mendukung Bu untuk suasana bahagia itu bisa terpengaruh dari anak-anak juga ya Bu. Ya. Oke Bu Wahyu, pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan supervisi akademik, yaitu kegiatan pasca observasi yang kemarin sudah masuk di kelasnya Bu Wahyu untuk mengamati proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan coaching refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Baik Bu Wahyu, yang saya ingin tanyakan yaitu apa tujuan dari pertemuan ini Bu?
Nah, tujuannya untuk merefleksi kegiatan kita yang kemarin itu sehingga kita mengetahui apa kekurangan dan juga kelebihan dari kegiatan yang telah dilakukan, dan untuk menemukan formula-formula yang lain agar bisa menambah perbaikan pembelajaran lebih baik lagi untuk selanjutnya. Berarti ingin ada perubahan yang lebih baik dan membuat formula-formula terbaru untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya, Ibu Ayu, dari hal tadi, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? ukurannya yaitu setelah coaching dan melakukan refleksi juga, akhirnya kita tahu bahwa ada yang masih kurang di sini, ada yang perlu ditambah di sini. Media pembelajarannya juga bisa diubah lagi, memakai di kedepannya bisa memakai media elektronik dan lain sebagainya. Ya, berarti ada keinginan untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan menggunakan media elektronik ya. Yang kemarin di Yayasan Bu Wahyu menggunakan gambar, belum berbentuk digital, nantinya Ya. mau ditambahkan media elektronik. Ya. Facebook. Kemudian apa hal-hal yang dirasakan atau didapat selama kegiatan pembelajaran, Bu? Kegiatan kemarin yang didapat, anak-anak sudah cukup senang dengan media atau cara kita belajar dengan gambar, dengan mewarnai dan lain sebagainya. Tetapi saya masih berkeinginan untuk di pelajaran selanjutnya untuk menggunakan media-media yang lain sehingga tercapai tujuan apa yang saya inginkan kemarin, yaitu mengetahui tentang bisa kata-kata huruf G dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Ya. ya. Berarti meningkatkan medianya di lebih variatif yang saya tangkap seperti itu. Nah, posisi kemarin sudah melakukan proses pembelajaran yang anak-anak juga senang dan juga saya melihat anak-anak begitu antusias dalam proses pembelajarannya. Apabila di skala 1 sampai 10 pembelajaran sudah dilaksanakan kemarin, posisinya Bu Wahyu sebagai guru dalam proses pembelajaran itu di poin berapa, Bu Wahyu? Kalau saya sendiri belum puas ya, jadi masih kisaran 89. Belum sampai 10. Belum sampai 10. Nah, kemudian bagaimana upaya Bu Wahyu untuk mencapai nilai yang ideal lah, nilai ideal yang Bu Wahyu sampaikan tadi kan nilai 10 ya. Mungkin apa yang bisa dilakukan Bu Wahyu? Saya akan menambah lagi medianya, terus kemudian jam untuk pembelajaran, dalam arti mengulangi pelajaran itu di minggu selanjutnya sehingga anak-anak benar-benar tahu dan bisa membaca atau menulis dengan lancar kata-kata yang berawalan huruf G, serta mengetahui bagaimana cara menyikapi keberagaman. Kemarin juga saya rasa masih kurang sedikit dalam menanamkan sifat sosial anak-anak, bagaimana cara menyikapi perbedaan antara satu dengan yang lain. Berarti yang saya tangkap mulai dari medianya, media pembelajaran ditambah, jam belajarnya ditambah mungkin untuk materi tertentu, kemudian memberi teladan atau memberi contoh tentang sosial anak-anak kepada temannya, seperti itu ya, Bu Wahyu. Baik Bu Wahyu, dalam proses pembelajaran tersebut pasti ada pengalaman atau perasaan yang didapat. Boleh diceritakan Bu Wahyu, perasaannya bagaimana, pengalaman bagaimana saat pembelajaran kemarin? Saat pembelajaran kemarin, kalau perasaan saya sendiri senang karena anak-anak juga antusias, mereka juga aktif mengikuti pembelajaran, dan memang yang saya harapkan seperti itu. Jadi tidak ada rasa takut atau rasa minder atau malu dan sebagainya dalam belajar, karena kita menanamkan bahwa kita belajar bersama-sama, punya hak yang sama, punya kewajiban dan juga
hak yang sama dalam belajar. Baik Bu Wahyu, sangat luar biasa apa yang diceritakan Bu Wahyu mengenai pengalaman perasaan yang didapat. Kemudian apa inspirasi Bu Wahyu yang didapatkan dari pengalaman tersebut? Inspirasi seperti apa? Inspirasi saya yang saya dapatkan bahwa dengan belajar yang menyenangkan dan suasana yang menyenangkan itu akan membuat motivasi siswa bertambah semangat dan menambah perasaan mereka untuk selalu belajar dan belajar. Jadi ada motivasi yang tumbuh dari diri anak untuk semangat belajar pada kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti itu Bu Wahyu. Kemudian apa yang Bu Wahyu sadari dalam kegiatan pembelajaran tersebut yang memang betul-betul Bu Wahyu sadari saya melakukan hal ini? Yang saya sadari bahwa membimbing mereka dari yang belum tahu menjadi tahu. Di kalau kelas 1 kan ada yang sudah memang ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Jadi benar-benar menyadari bahwa membimbing mereka untuk mengetahui atau bisa membaca secara lancar itu butuh perjuangan, tidak bisa sehari 2 hari, tapi harus telaten, terus continue dan sering berlatih. Jadi untuk membimbing lebih sabar, tidak ada proses yang instan. Ya. Jadi semua pembelajaran itu butuh proses dan prosesnya itu betul-betul diikuti dari awal sampai akhir. Ya. Baik Bu Wahyu, apa yang akan Bu Wahyu lakukan untuk kedepannya untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Yaitu selalu saya sendiri belajar dan belajar lagi tentang metode atau cara-cara apa lagi yang bisa bervariasi untuk siswa agar mereka tidak merasa bosan. Dan ya terus belajar, maksudnya belajar bukan hanya muridnya tetapi juga gurunya. Berarti guru juga wajib untuk selalu belajar, karena belajar itu sepanjang hayat Bu Wahyu. Ya, okay. Jadi guru belajar, murid juga belajar. Kemudian adakah strategi yang menjadi ikon atau menjadi pamungkas ya Bu Wahyu untuk mencapai tujuan tadi yang disampaikan dari awal sampai di sesi ini? Adakah strategi khusus? Strateginya yaitu dekat dengan murid sehingga membuat murid nyaman, mereka tidak merasa takut dan bersemangat untuk belajar. Itu dulu kuncinya untuk kalau kelas 1. Jadi mereka merasa nyaman dengan kita, rasa semangat, semuanya akan lebih mudah. Jadi rasa nyaman diciptakan di dalam lingkungan sekolah ya Bu. Baik Bu Wahyu, apa yang didapat dari pembicaraan kita beberapa menit ke belakang tadi yang mungkin Bu Wahyu dapat menyimpulkan? Ya, kesimpulannya berarti bisa diambil kesimpulan bahwa kita itu harus tetap belajar, harus berinovasi, juga harus selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ya, kemudian untuk muridnya Bu? Untuk muridnya yang di kelas 1 targetnya bisa membaca, berhitung, dan menulis secara lancar. Terima kasih. Apa tindak lanjut yang akan Bu Wahyu lakukan setelah sesi coaching ini? Karena tampaknya Bu Wahyu lebih lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya karena sudah merefleksi dari kegiatan kemarin. Kira-kira tindak lanjut seperti apa yang Bu Wahyu lakukan? Ya, tindak lanjutnya tentu memberikan latihan pada mereka lebih banyak tentang membaca. Kalau target kemarin huruf G, huruf K bisa ditambah lagi dengan huruf-huruf dengan yang lain sehingga mereka benar-benar bisa membaca dan juga memahami. Karena banyak juga yang sudah bisa membaca tetapi mereka tidak paham apa yang mereka baca. Jadi kita berusaha untuk membimbing mereka bisa membaca tapi juga paham apa yang mereka baca. Jadi untuk ada
sudah ada langkah-langkah selanjutnya yang bisa dilakukan. Mungkin Bu Wahyu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana perasaan Bu Wahyu setelah kegiatan Koci ini? Bagaimana? Rasanya lebih baik karena bisa mengungkapkan mungkin unek-unek, keinginan dan lain sebagainya. Dan harapannya juga kedepannya selalu bisa lebih baik. Terima kasih Bu Wahyu. Nanti mungkin saya bisa dikabari pada pertemuan hari-hari berikutnya bagaimana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan Bu Wahyu, dan saya ingin mendengarkan kabar baik dari Bu Wahyu. Terima kasih Bu Wahyu atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam.